Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah pagi hari ini. Kami bersyukur pada Tuhan pagi hari ini yang boleh hadir tempat ini, yang mau memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Dan orang yang beruntung pagi hari ini kita boleh hadir tempat ini. Oleh sebab itu mari persiapkan hati kita. Haleluya. Sebelum kita berdoa, haleluya. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan pagi hari ini. Kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Manakah yang boleh hadir di tempat ini Tuhan, Kau hantarkan ke tempat ini dengan tidak kurang suka apapun. Kami dalam keadaan sehat, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari-hari kami Bapa. Pujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, kami agungkan dalam nama Yesus. Pagi hari ini kami beribadah Tuhan. Tuhan mari berkati ibadah pagi hari ini. Dalam Tuhan yang berkata di atas pujian penyembahan kami pagi hari ini. Sebelum ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Sebelumnya Tuhan layakkan kami Bapa. Galakan Tuhan dalam merendahkan hati di hadapan-Mu. Untuk kami boleh Tuhan menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mempersembahkan hidup kami Bapa dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami, akal budi kami. Kami akan mempersembahkan hidup kami di hadapan pagi hari ini. Urapi setiap hati kami Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini. Hadirlah Tuhan memenuhi kami pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan dalam hadirat Tuhan kami beroleh kemenangan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami pada hari ini. Karena hadirat Tuhan yang memulihkan setiap kami Bapa. Berkati umat-Mu yang hari pagi hari ini Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang mengasihi hidup kami. Engkau Bapa tak pernah meninggalkan sedikit pun. Engkau ada bersama kami Bapa. Setiap nafas hidup kami Engkau ada bersama kami Tuhan. Oleh sebab itu kami layak Tuhan memuji-Mu. Kami layak menyembah-Mu. Kami layak mempersembahkan terbaik bagi pagi hari ini, yaitu hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan segala ciptaan-Mu Tuhan memuji nama-Mu, meninggikan Engkau, mengagungkan nama-Mu di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Bagi yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari berkati kita dalam pujian, dalam takwa. Kedudukan Tuhan memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Sebab yang kita bersemangat,
Haleluya. Terima kasih. Bapak yang mengasihi, Bapak yang setia, Bapak yang selalu ada bagi kami. Haleluya. Kau ada
kemuliaan bagi daya tempat yang maha tinggi. Bila seluruh bumi Tuhan penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Begitu Tuhan pagi hari ini penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersorak-sorai Tuhan pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu jalan kehendak-Mu pagi hari ini bagi setiap kami. Dalam nama Yesus bagi yang siap bersorak-sorai, mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak saudara sebelum kami berdiri. Haleluya. Saudara kami berdiri. Bapak bersorak-sorai dengan kita. Haleluya.
diri saudara. Haleluya. Kami berdoa firman Tuhan pada siang hari ini. Siapkan hati kita. Haleluya. Haleluya. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, masalah demi masalah, pergumulan dunia, hari-hari ini melanda hidup kita. Mari kita percayakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang ada di hidup kita boleh melalui segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Haleluya. 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 Terima kasih, Yesus.
Tuhan Yesus, nanti Engkau Raja yang mulia. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terimalah firman Allah ini dengan penuh kerinduan. Pada siang hari ini izinkan Tuhan berbicara, kasih kesempatan Allah berbicara jauh dalam hati nurani kita. Tangkaplah setiap firman Allah dalam roh kita. Haleluya. Mari kita berdoa saudara, buka pendengaran yang ada di dalam jiwa kita. Siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Nantikan Engkau berbicara dalam hidupku. Haleluya. Saudara berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak jadi kalau Engkau tidak mengatakannya. Terpujilah nama Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Allah yang mengurapi kami, Roh Allah yang memberi hikmat dan pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau, menjamah hati kami, mengurapi hati kami, melembutkan hati kami supaya firman itu jatuh di tanah yang subur, di tanah hati kami yang baik, di tanah hati kami yang mengasihi Tuhan, sehingga firman-Mu boleh tumbuh, berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat. Diberkatilah yang mendengar firman Tuhan, diberkatilah yang percaya akan firman Allah. Berbahagialah orang yang menaruh firman itu di dalam hatinya, hingga firman itu menjadi berkat yang kekal, penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuatan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Haleluya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kalau boleh saya sedikit curhat, saya rindu kalau kita datang hari mendengarkan firman Tuhan, siapkan catatan, ya. Untuk saudara boleh catat dan sampai di rumah boleh dibaca sekali lagi. Dan setelah itu saudara mau buang catatannya tidak apa-apa. Ya, saya mau mengajar kita hari ini tentang satu hal yang penting, yaitu tentang kebenaran. Nah saudara, saya akan mulai dengan hal yang sangat sederhana. Ya, ketika saudara beli handphone atau beli televisi, taruhlah handphone. Siapa di antara kita ketika beli handphone yang membaca buku panduan handphonenya? Ya, begitu saudara beli HP, oh Pak Pendeta sorry, saya beli second. Nah, maksud saya yang beli baru, nanti tidak ada alasan kan? Ya, kalau kita memberi handphone tentu ada di situ buku petunjuk. Kenapa pabrik menyertakan itu? Orang udah pintar semua, konsumen udah pintar, kenapa mesti dikasih lagi? Toh juga orang pabrik tahu itu tidak bakal dibaca.
Ya. Nah, karena orang langsung fokusnya kepada handphonenya, ya, langsung fokus kepada handphone dan tidak tertarik kepada buku panduan, iya kan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian saya mau lagi menanyakan, ketika saudara melamar pekerjaan, ya, apa interogasi, apa namanya? Interview, ya. Ketika sudah interview dibilang engkau diterima di sini dengan gaji setiap bulannya perusahaan bisa memberi 5 juta dan dikasih tahulah aturan kerja. Ya. Nah, saudara, ada banyak orang yang fokusnya langsung kepada gajinya. Ya kan? Langsung kepada gaji. Apalagi kalau kita pegawai negeri, sehingga sumpah atau apa semuanya itu lupalah. Nah, saudara, langsung fokusnya kepada gaji. Begitu juga kalau kita dikasih pekerjaan, kamu kerjakan setiap pagi jam sekian, ini dikerjakan, itu dikerjakan. Nah, saudara, kamu saya gaji. Nah, kalau bagus kerjanya, gajinya saya tambah. Langsung fokus kita itu kepada gaji. Nah, sekarang saya bawa kita kepada satu firman Tuhan. Ya, nah, saudara lihat di dalam kitab, baca Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Nah, ini salah satu doa, salah satu ayat yang selalu dipakai, yang dipakai oleh umat-umat Kristen kalau sudah kepepet, banyak keperluan, banyak kepentingan, dan terdesak. Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 16, 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya bacakan untuk jemaat sekali lagi. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, banyak orang bikin ini sebagai tema-tema dalam Natal, tema-tema dalam acara-acara rohani. Ya, ketika ayat ini dibacakan, sebagian besar fokus tema yang diangkat di sini adalah doa orang benar besar kuasanya. Ya, langsung fokusnya kepada doa yang besar kemampuannya, doa yang ada hasilnya, doa yang terkabulkan, doa yang dijawab Tuhan. Saudara, kalau saudara baca ini, kemana fokus perhatian saudara? Dari ayat yang tadi saudara baca, nah itu kan banyak titik-titik di mana kita bisa mengambil poin. Kemana saudara meletakkan poin dari ayat ini? Ya, mungkin ada yang menjawab mengaku dosa. Wah, ya enak. Nah, saudara, saya akan mengambil poinnya di sini adalah doa orang yang benar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi jangan buru-buru kita langsung kepada doa yang hebat. Ya, setiap kali kita datang kepada Tuhan berdoa,
kita minta maunya Tuhan langsung menjawab. Kalau kita minta Tuhan langsung kasih. Kalau kita ketuk maunya Tuhan langsung bukakan. Saudara, oh makanya kamu harus doa ini, doa itu, doa puasa, doa segala macam, segala metode, segala cara, supaya doamu terkabul. Saudara, ada banyak orang memberikan begitu banyak konsep, cara, metode bagaimana doa terkabul. Saudara, sebenarnya bukan doanya, tapi siapa yang berdoa. Ya, doa orang yang benar ini sangat subjektif sekali. Ini bicara tentang siapa yang berdoa itu. Yang berdoa itu adalah orang yang benar. Amin. Nah, siapa doa orang yang benar? Nah, di sini dikasih contoh Elia. Elia adalah manusia biasa, sama dengan kita, lapar, haus, ya ngantuk, sama dengan kita manusia biasa, ya yang tidak biasa, tapi menjadi luar biasa. Telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi. Saudara, pertama, orang yang benar adalah orang yang sungguh-sungguh. Saudara, dia berdoa bukan untuk minta kekayaan. Dia berdoa bukan untuk minta kenaikan gaji, kenaikan pangkat, dapat jodoh. Dia tidak berdoa sebagai orang-orang yang hanya mencari apa yang menjadi keperluan, kebutuhan, apa yang dicari oleh semua orang. Kata Tuhan, kamu jangan begitu. Semua orang di dunia ini mencari apa yang mau dia makan, mau yang dia pakai. Tapi anak-anak Tuhan mencari kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya pasti ditambahkan. Nah, kenapa Elia diperhitungkan Tuhan sebagai doa orang yang benar? Apa itu orang yang benar? Saudara, kalau saudara membaca kisah Elia, saudara tahu, saudara lihat di mana Elia menjadi korban karena kebenaran. Ya, saudara, semua nabi-nabi pada waktu itu dibunuh oleh Ahab. Dan Ahab sedang mencari-cari Elia untuk dibunuh juga. Dia dibunuh bukan karena dia mencuri. Dia dibunuh karena dia nabi. Dia dibunuh karena dia nabi yang benar. Orang yang memberitakan firman Tuhan kepada Ahab, yang waktu itu menjadi raja yang begitu durhaka sama Tuhan. Ya, nah, saudara, saya mau kupas hari ini supaya kita dalam doa-doa 10 malam ini bisa menjadi lebih enteng. Ya, siapa yang berdoa itu? Adalah doa orang yang benar. Nah, saya kutip apa itu arti orang yang benar. Nah, kebanyakan kita begini, kalau jika kita sudah merasa benar, ya, apalagi dalam hubungan rumah tangga atau orang yang pacaran, aku sudah benar kok, tidak pantas rasanya disakiti. Kalau kita sudah merasa benar, rasanya kita tidak rela kalau kita disalahkan. Ya, aku juga berhak untuk membela diri karena aku tidak salah. Saudara, kalau kita sudah merasa benar, kita merasa pantas untuk dipuji. Ya, kalau kita sudah melakukan yang benar, kita merasa pantas untuk mendapat imbalan, kebahagiaan Tuhan. Rasanya kita lebih baik dari yang lain, dari yang tidak baik. Itu makanya saudara, dalam kehidupan hubungan kita sama manusia, ya, begitu yang benar ini, kan gak aku yang salah. Kenapa mesti aku yang minta maaf? Enggak aku yang salah. Kenapa mesti aku pula yang datang mendahului dia? Karena aku tidak salah.
Nah saudara, siapa orang yang benar di hadapan Tuhan? Nah, sini saya mau beritahukan kepada kita. Pertama, orang yang benar tidak saja karena dia sudah melakukan yang benar, ya, tidak saja karena dia sudah mentaati yang benar. Ini benar dalam kualitas hidup. Karena begini saudara, kebenaran itu adalah kualitas kerajaan Allah. Ya, banyak orang yang dikasih aturan dia taat. Orang-orang luar itu kalau kerja dikasih aturan, dia baca betul-betul aturan kerjanya, tidak gajinya langsungnya dia baca. Ya, makanya saudara, kalau orang-orang Amerika itu kalau uang $100, uang $10 itu warnanya sama, angkanya yang beda. Ya, orang sudah mereka sudah terbiasa fokus pada sebuah nilai. Kalau kita kan warna, uang 20 ketukar sama uang 2000, uang 100.000 bisa ketukar sama 10.000. Ya, karena kita tidak melihat angkanya, kita melihat tampilannya. Ya, tapi kalau orang di Amerika dia melihat uang itu dari mata uangnya. Ini orang-orang yang terbiasa dikasih kerja, yang dia pelajari itu aturan kerjanya. Berapa gajinya? 12 juta. Dia lupakan aturan itu, enak gajinya. Ya. Makanya banyak orang pergi TKI ke Hong Kong, ke Arab, berapa gajinya? Oh, besar gajinya. Kalau kau di sini gaji 1 juta, di sana nanti digaji 10 juta. Dia nggak pelajari aturannya. Dia nggak pelajari kerjanya seperti apa, haknya seperti apa. Yang penting gaji dapat besar. Oke, berangkat. Tahu pulang udah dalam peti. Ya, saudara, tahu pulang udah nggak lengkap lagi. Karena kita sudah terbiasa tidak mau aturan. Jadi orang benar itu bukan masalah hasil doanya, bukan masalah hebat doanya. Nah saudara, sekarang yang lagi viral itu Pastor Andi kan. Ada banyak orang, saya nggak salahkan orang mau minta kesembuhan, silakan. Tapi saya mau beritahukan, kita disembuhkan belum tentu kita dibenarkan. Ada amin gak? Tuhan bisa sembuhkan semuanya, orang durhaka pun Tuhan sembuhkan. Ya, saudara, karena memang Tuhan punya kasih yang besar. Matahari dikasihnya sama semua orang, termasuk yang menghujat dia, termasuk yang mencaci maki Tuhan. Dia dapat matahari yang sama, dia dapat oksigen yang sama, dia dapat air yang sama. Tuhan tidak diskualifikasi. Tetapi siapa yang menerima Yesus yang diberikan untuk seluruh dunia, lebih banyak orang yang menerima matahari daripada menerima Yesus. Betul apa betul? Lebih banyak orang yang menerima air yang juga itu ciptaan Tuhan daripada menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, di sini saudara sudah bisa membedakan. Mau dibenarkan, saudara hanya terima Yesus. Amin. Tidak hanya terima kesembuhan. Halo, tidak hanya terima berkatnya. Nah, makanya ketika tadi ayat tadi saya sampaikan, doa orang yang benar besar kuasanya. Nah, di situ Tuhan sudah bisa menilai orang ini mau dibenarkan atau orang ini mau hanya menerima berkat-berkat dalam bentuk jasmani saja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, begitulah dengan kehidupan Elia. Nah, saya tidak menentang orang-orang yang disembuhkan oleh Pastor Andi, ya, tapi perlu masuk selangkah lagi. Saya mau dibenarkan. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan ini? Satu, saudara, kita tadi saya katakan tidak hanya melakukan firman Tuhan yang benar ini, yang salah ini,
yang benar dilakukan, yang nggak benar nggak usah dilakukan. Apakah kita hanya cukup sampai pada tataran itu? Kenapa Elia menjadi orang benar? Dia harus bisa menerima resiko akibat kebenaran yang dia lakukan. Dia sudah melakukannya. Dia sudah mengerjakan firman Allah. Tapi akibat firman Allah itu dia dipersulit. Akibat firman Allah itu dia dicari-cari untuk dibunuh. Akibat firman Allah yang dia pegang, yang dia taati itu, dia mau dibinasakan. Nah, inilah kualitas kerajaan Allah. Mari kita buka dulu kitab Matius pasal yang kelima. Ya, kita baca sama-sama ayatnya yang ke-10. Matius 5 ayat 10. Oke, sudah dapat? Matius 5 ayat 10. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai. Saudara tahu kebenaran itu imbalannya cuma satu, tidak kesembuhan. Terlalu kecil. Kesembuhan itu bukan masalah pekerjaan surga. Kenapa saya katakan demikian? Saya sembuh hari ini, nanti saya mati kok. Karena yang disembuhkan ini tubuh yang bakal jadi tanah. Saudara sekarang buta, terus Tuhan coba melihat mati, mata yang tadi melihat jadi tanah nggak? Halo? Ya. Saudara, tadi yang kaki kita bengkok, lumpuh, disembuhkan Tuhan, bisa berjalan, mati, tanah, kakinya jadi apa coba? Jadi tanah kan? Kita ke surga dengan tubuh kemuliaan, bukan? Karena kita di bumi, maka material tubuh kita sama dengan bumi. Kalau kita di surga, maka material kita sama dengan benda yang ada nanti di surga. Amin. Amin. Nah, ini harus saudara pahami. Apakah tubuh kita yang di bumi sama dengan tubuh di surga? Oh, enggak. Karena engkau tinggal di bumi, maka Tuhan membuat engkau dari tebu dan tanah. Karena itulah material yang ada di bumi ini. Amin. Nah, itu saudara tinggalkan di sini, jangan dibawa. Amin. Nah, sekarang kita lumpuh disembuhkan Tuhan. Sampai di surga, Tuhan kasih tubuh yang baru sesuai dengan materi apa yang ada di surga. Saya nggak tahu. Kalau di bumi tanah, di surga nanti entah apa itu bentuk materialnya. Karena kita akan disamakan hidup kita dengan tempat di mana kita tinggal. Amin. Nah, karena bumi ini mau dibinasakan, ya semua yang dari bumi ini harus tinggal, termasuk permata yang saudara punya. Halo, mau bawa emas ke surga? Tuhan bilang, janganlah, nggak laku. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, nah, siapa yang dianiaya oleh sebab kebenaran? Kenapa kebenaran punya resiko aniaya? Kenapa kebenaran punya resiko penderitaan? Tidak cukup hanya sekedar kita sudah melakukan, saudara. Tapi saudara, Tuhan tidak hanya sekedar ingin kita melakukan, tapi Tuhan mau kebenaran itu menjadi pribadi dalam hidup kita, menjadi karakter yang menyatu dengan roh, nggak dengan daging yang bakal kita tinggalkan. Saudara terima duit, itu saudara tinggalkan. Saudara terima kebenaran, itu tertanam dalam roh. Makanya firman yang jatuh di tanah yang subur, yang jatuh di tanah yang baik, dalam hidup yang baik, dia akan bertumbuh, berakar, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali. Banyak orang bertindak benar, tapi resiko dari kebenaran begitu dia tahu, wah, begitu nanti melengket pedang di leher, terima Yesus, putus kepalamu. Dan kalau menyangkal Yesus, boleh pulang. Bagaimana? Deal? Halo? Nah saudara, jadi kebenaran itu
memang harus menjadi pribadi. Kebenaran itu nggak hanya sekedar terima aturan, ayo kita kerjakan. Begitu ada resiko, aku kan udah melakukan yang benar, kok masih tidak dapat ujian, tidak dapat reward, kok masih disalahkan. Makanya saudara, kebenaran itu satu kualitas hidup yang luar biasa. Apa itu? Seperti Ayub, yang buruk pun diterimanya seperti yang baik. Itu kualitas. Nah, ini penting untuk rumah tangga. Gak semua yang baik itu hadir di rumah tangga. Ada amin gak sama yang sudah berumah tangga? Nah, kalau orang yang benar, yang gak baik itu diterimanya menjadi baik, aman rumah tangganya. Halo? Makanya kalau kalian pacaran, konseling sama saya. Saya kasih yang pahit-pahit. Bukan hanya bilang kamu cantik, kaulah hidupku, soulmate, belahan jiwa, basi. Ya, tanya yang sudah menikah masih ngomong gitu nggak? Pernikahan pertama yang babe, honey. Ya, waktu pacaran nikahnya udah makan, udah tidur. Coba udah menikah, menikah. Ya. Nah, saudara, ya, karena ketika menikah dia pikir bahagia, dia nggak tahu aturannya. Makanya sebelum menikah baca aturan. Jangan kayak mau beli HP, udah terbayang mau beli HP. Ya kan, waduh aku mau dikasih HP iPhone Pro 12 Pro Max. Gak terbayang ya, saudara. Nah, begitu dia menikah, udah terbayang nanti aku pakai kebaya yang harganya 100 juta. Ya, aku nanti pakai paket bunga, enggak bunga plastik ya. Begitu dilempar, nah, saudara, nanti pakai bunga mawar hitam, satu yang putih itu, yang putih itu aku. Ya, nggak tahu sekarang pakai bunga berapa. Waktu saya menikahi istri saya beli 500 waktu itu. Bunga hidup. Bunga plastik Pak, murah Pak. Enggak, saya mau pakai bunga hidup walaupun hanya 3 hari. Ya, simpen itu sampai layu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang benar, itulah Ayub. Ini kualitas. Makanya dibilang, kalau Tuhan bilang, udahlah ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, itu untuk orang yang benar. Ya, saudara. Nah, satu lagi ayatnya, ini harus kita pahami. Matius 13. Ya. Nah, saya mau minta anak-anak yang lajang lah, yang belum merit, baca sama-sama. Matius 13:20. Matius 13 ayat 20, sudah dapat? Ya, semuanya ya baca. 1, 2, 3. Terus nah, jadi firman apabila datang penindasan atau penganiayaan karena apa? Karena firman. Jadi kalau orang yang sudah melakukan firman Allah masih kecewa, aku kan udah setia melayani, aku udah rajin berdoa, aku sudah bla 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 bla, disebutkan semuanya, kok aku masih susah ya? Kok aku masih begini-begini aja? Kok hidupku tambah menderita? Udahlah, balik kanan aja. Inilah orang yang mendengar firman Allah tapi tidak siap menerima resiko karena firman itu. Saya dulu punya teman hamba Tuhan, anaknya meninggal ditabrak di Medan, satu-satunya perempuan pengeluarannya, anak burunya Pati. Dia tinggalkan itu pendeta. Marah
hari sama Tuhan, udah melayani ikut Tuhan, nggak pakai gaji lagi, udah melayani capek lagi. Anakku yang satu ini aja nggak kejaga, udah kudoakan terus tiap pagi. Ini satu-satunya buruku, harapanku. Tuhan izinkan meninggal kecelakaan, udahlah selesai melayani, dia tinggalkan pelayanan. Saudara, karena dia merasa sudah melakukan, tapi tak siap menerima resiko. Ya, dulu ada satu anak pemuda, taat melayani, ini anak baik sekali orang Flores, baik setia sekali, ada di gereja pendeta Yesaya. Andalan hamba Tuhan ini. Saudara, begitu rohani, pelayanannya bagus, anak-anak muda-mudi begitu banyak. Dia udah berdoa sama satu orang cewek, udah lama didoakan. Tibalah waktunya, Tuhan tembakkan Tuhan. Gak tahu entah suara Tuhan tuh, tembak. Ya, dia bawa apel warna merah, melambangkan semerah cintanya. Dia taksir ini cewek, tolong doa aku tuh, tolong doa wow. Cewek bilang, apelnya aku terima bang, cintamu maaf. Ditolak, dia kecewa, ditolak cintanya. Saudara tahu dia marah sama siapa? Dia marah sama Tuhan. Itu Alkitab dirobek. Tidak betul Tuhan ini, tidak kudoakan berbulan-bulan. Baik aku melayani, baik aku tidak ada. Masa cintaku ditolak? Saudara, kalau cinta ditolak jangan salahkan Tuhan, salahkanlah dirimu. Ya, halo. Kalau saudara ditolak gara-gara makan jengkol, maaf bang. Waktu bilang cinta padaku itu satu yang tidak tahu, makan jengkol. Saudara, ya, jadi jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada orang begitu terima firman Allah, yes, amin, luar biasa, oke, it's good. Tapi ini realistis, Tuhan ini kan tak basa-basi. Makanya baca kita Alkitab itu, ada risiko dari kebenaran itu, ada. Tujuannya apa? Supaya kebenaran itu menjadi kualitas hidup. Tuhan bangga seperti Allah bilang sama iblis, ya Tuhan, ketemu Ayub gak? Ketemu. Di mana? Di Lapo, ya enggak jadi. Ya. Iblis ketemu Ayub gak? Ketemu. Di mana? Lagi main song. Kalau begitu Tuhan kan langsung malu kan, balikan. Udahlah, gak jadi lah. Ya. Ketemu Ayub gak? Ketemu. Ada gak orang yang sesaleh, sejujur, sebaik Ayub itu? Iblis langsung angkat tangan, gak ada. Nah saudara, Tuhan itu maunya gitu. Iblis apa? Ketemu gak sama si Juni namanya? Ketemu. Ngapain dia tadi? Nah, Tuhan aku WA-kan aja lah ya. Nah itu dia dengar. Nah saudara, karena Iblis ngekorin kita tuh. Nah Tuhan tak mau memuji kita karena dia takut salah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika Ayub, Tuhan tahu siapa Ayub. Ada nggak orang yang seperti dia? Allah Tuhan, kau cobain dia dengan ambil semua hartanya pasti berubah. Atau juga Ayub nggak berubah ketika hartanya habis. Berubah nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang benar. Mau diambil semuanya itu tidak merubah kebenarannya. Kebenaran itu tidak akan bisa diubah lagi. Amin. Apapun yang terjadi sama dengan 1 tambah 1. Saudara mau miskin semiskin apapun, 1 tambah 1 ditanya tetap 2. Saudara dalam keadaan sakit sesakit apapun, 1 tambah 1 tetap 2. 2000 tahun yang lalu 1 tambah 1 tetap. Sekarang 2000 tahun kemudian ke depan 1 tambah 1 tetap
Dua, karena itu kebenaran. Nggak bisa diotak-atik lagi. Nah, saudara, jadi kalau hidup kita masih bisa diotak, aduh resikonya gawat. Kalau kita di sini nggak pakai jilbab bahaya. Aduh bisa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah saya bersyukur itu dengan Bapak yang di Padang. Entah dia rajin ke gereja, entah mungkin kita mengukur dia aja orang nggak rajin ke gereja. Nah seringkali gitu orang-orang yang begitu dipakai Tuhan. Ya, saya jujur dengan itu jadi dasar keberanian saya. Imannya berarti lebih hebat dari saya. Halo, mana orang-orang yang hebat? Seorang bapak ini Padang berani memposting. Nah itu menjadi pendorong, motivasi. Nah belum sempat saya ngomong, anak saya udah ngomong duluan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada risiko, ada. Siapa bilang tidak ada risiko? Nah kita mau jadi orang benar. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada risiko dari kebenaran. Jadi sekarang kita tahu apakah kebanyakan gereja di Indonesia atau gereja di dunia ini, dia mendengar firman Allah itu hanya seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Begitu yang datang risiko dia tolak, tinggalkan Tuhan. Tapi begitu yang datang berkat, begitu yang datang sesuai dengan yang di hatinya, wah dia puji-puji Tuhan itu. Saudara, saya mau beritahukan hal ini. Orang yang benar, dia menerima yang buruk seperti sebagaimana ketika dia menerima yang baik. Amin. Saudara, nah lihat di sini 1 Petrus pasal yang ketiga. Siapakah pribadi yang benar? Itu 1 Petrus pasal 3. Bentar, ayat 18 kalau saya nggak salah. Ya. Ayat 18, mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut. Nah saudara, makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita masih hidup sekarang, kebenaran itu memang prioritas. Saudara, nah kebenaran kekristenan itu tak sama dengan kebenaran yang lain. Lakukan ini pahalanya, lakukan ini pahalanya. Dalam Kristen tidak ada pahala. Kau percaya terima Yesus, amin, masuk surga. Amin. Gak ada pahala-pahala. Gak ada ribu. Kalau kebaktian gerejanya jauh, pahalanya nanti 3 ton. Kalau baktian gerejanya dekat, pahalanya cuma 1 kilo. Kalau kita ke gereja dengan hujan-hujan, pahalanya jadi 5 ton. Capek menghitungnya saudara. Kalau hitung-hitungan begitu, itu bukan Tuhan itu. Halo, saudara. Makanya jangan kita terinfeksi dengan perkara penyakit yang seperti tadi. Gereja tidak pernah bertemu, nanti salah sedikit kena ada musibah. Oh itulah kan, apa salah kita sama Tuhan? Aduh, Tuhan dipandang tidak kenal kita. Tidak kenal saudara sama Tuhan. Udah benar kok salah, berarti apa lagi ya? Apalagi ya? Oh dosa masa lalu, oh kutukan. Nah saudara jangan konseling sama pendeta yang beginian di sini. Semua diobok-obok. Begitu saudara terima Yesus, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang sungguh-sungguh, itu tidak ada lagi dosa masa lalu. Amin. Halo. Tapi sekarang dipersulit. Di sini sangat jelas siapa yang benar. Orang yang benar berkorban untuk orang yang tidak benar. Kalau suami yang benar, istri nggak benar, dia siap-siap berkorban. Bukan mengerti itulah kok kan.
Orang benar nggak mesti harus menghakimi orang yang tidak benar. Dia harus jadi berkat untuk orang yang tidak benar. Amin. Bukan menghakimi, bukan menyala-nyalakan. Itu orang benar. Makanya di sini Kristus telah mati sekali untuk segala, catat ya saudara, untuk segala dosa. Amin. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar. Nah, ketika segala dosa saudara diampuninya, saudara dibenarkan Tuhan. Tapi ketika saudara sudah dibenarkan, jangan dong menghakimi orang. Halo, Tuhan kan mengendaki kita jadi orang benar. Ketemu yang salah, kita harus bisa membetulkan yang salah. Jangan didiamkan. Biarlah Pak Pendeta mati aja lagi. Nanti dinasihati dia pula yang marah sama kita, sibuk dia sama kita. Saudara kita dibenarkan untuk menjadi berkat bagi orang yang tidak benar. Amin. Bukan untuk sendiri. Kalau istri merasa benar, justru dia yang harus menjadi berkat untuk suami yang tidak benar. Halo, mengeningkan cipta. Mungkin dalam hati dua-duanya tidak beres kok Pak Pendeta. Kalau dua-duanya, berarti kita kembali lagi ke awal. Terima Yesus lagi. Ya. Nah saudara, nanti saudara boleh baca kitab Daniel pasal 5 dan 6 ya. Karena ketika dicari-cari kesalahan Daniel tidak ketemu. Dalam pekerjaan dicari tidak ketemu. Dalam apapun dicari kesalahannya tidak jumpa. Jadi bagaimana kita mencari kesalahan Daniel? Mereka bingung. Kita hanya bisa mendapatkan kesalahan Daniel dalam hal apa? Ibadah. Udah ibadah pun masih disalahkan, bayangkan. Dengan dia beribadah itu menjadi alasan untuk membunuh si Daniel. Mendingan aku udah kebaktian daripada aku di kebaktian jadi korban. Kan begitu kan kalau akal dunia kita. Lah Tuhan, gara-gara aku kebaktian aku dimasukkan ke gua singa. Makanya kalau mau kerja tanya, Pak hari Minggu kerja nggak? Kerja. Kalau kerja Pak maaf saya berhenti, saya nggak terima. Kalau gitu tak ada kerja yang terima kau. Halo, saya tanya anak-anak, kenapa nak ke gereja hari Kamis? OSIS om, makan itu OSIS. Nanti minta nilaimu sama OSIS. Jujur saya bilang, karena saya dulu juga 4 tahun saya di OSIS. Nggak ada gunanya. Di pramuka juga saya nggak ada juga gunanya. Jadi kalau anak-anak bilang OSIS, saya udah kenyang sama OSIS. Saya bilang langsung, karena saya sudah tahu nanti kau kamu minta sama ketua OSISmu. Langsung dia, maaf saya harus ngomong begitu karena ini masalah, bukan masalah nilai, masalah kebenaran. Amin. Dia harus tahu. Makanya kalau mau beli HP, baca aturannya. Kalau terima kerja, baca aturannya. Kalau mau kredit Honda juga baca aturannya. Ditaruh. Ada perjanjiannya Bu, yang mana? Yang nggak dibaca. Siapa sih yang kredit Honda kemarin baca aturannya? Nggak baca kan? Bu baca. Ya, second ada juga yang kredit Pak. Lebih parah lagi itu. Makanya kalau mau kredit ini bunganya berapa? Kalau saya angsur 700.000 itu bunganya berapa? Pokoknya berapa? Jangan nanti tiba-tiba dapat julo-julo, kita lunaskan lah ya. Saya mau lunaskan, Mak, lebih banyak bunganya. Jadi yang kami angsur selama ini bunganya aja Pak. Iya, pokoknya cuma sedikitnya Pak. Nah kita pikir pokoknya udah banyak kita angsur, pokoknya sahut itu. Ya, makanya kalau mau kredit baca. Kalau mau menikah, ini siapa yang mau menikah? Baca aturannya. Halo, jangan kayak kami ini menikah nggak tahu aturannya.
dan dijalani baru. Lanjut. Lanjut. Aturannya cuma yang kami ini tahu berapa sinamon. Ya, saja sinamonmu. Lai, aku menikah nih Lai. Jadi gimana Lai? Apa yang mau katanya? Dulu kau sinamon kasih berapa sama si guru mengusung itu? Aku kasih murahnya, bisa ditawar kok. Berapa yang aku kasih? Yang aku kasih 2 juta. Aku coba 2 juta nggak mau Lai, apelin kali kau. Jangan sinamon yang ditanya. Kau udah menikah banyak nggak atau luar dulu sini kau dulu. Tapi ya maaf, kalau gara-gara aku kasih aturan ini kau jadi menunda pernikahan. Yuk, yang mau menikah baca aturannya ya. Kalau siapa yang mau menyusul si Melisa kemarin, itu dia sempat baca aturan nggak itu? Nah sekarang sudah jalani baru tahu mau lihat buku lagi. Mau sharing cari bagaimana menghadapi suami yang mulutnya besar. Ya, saya pernah jaga itu amin. Itu kan aturan yang sudah lupa baca waktu pacaran. Waktu pacaran makan di mana, jalan kemana, ulang tahun hadiahnya apa, selamat pagi, selamat siang, udah makan, jemput, wah. Udah menikah, bang ke pasar, udah jalan aja sendiri. Sini siapa bapak-bapak yang masih ngantaran istrinya ke pasar? Dulu lagi di mana? Lagi di pasar bang. Aku jemput ya. Panas tidak ada apa-apa. Jangankan panas. Badai hujan pun akan ditempuh. Nah, sekarang hujan tidur. Nanti kita masuk bang. Ntar lagi aku pulang kantor jemput ya. Ayah siap. Ayah lagi tidur. Udah makan bang. Sudah. Takut nanti diajak makan, bayar lagi. Dia bilang sudah. Oke lah, nanti lama di sini. Nah, luka lama ya bapak-bapak. Nah saudara, nah orang yang benar mesti siap untuk memberkati orang yang tidak benar. Ini prinsip kerajaan Allah. Amin. Nah saya bagikan beberapa ayat supaya kita tahu orang kaya harus menggendong yang miskin. Itu prinsip dalam kebenaran. Amin. Yang kuat menggendong yang lemah. Yang pintar yang harus menolong yang bodoh. Jangan kita hanya menghakimi yang bodoh kau saya salut orang yang pintar bisa membuat orang bodoh jadi pintar. Nah itu baru pintar ya. Orang yang kaya bisa menolong yang miskin jadi kaya, itu baru benar kekayaan. Amin. Ya. Orang yang rohani harus memimpin orang yang tidak rohani. Saudara, bukan menghakiminya. Itu ayatnya ada, Galatia 6 ayat 1. Yo, Galatia 6 ayat 1. Semua tadi itu ada ayat-ayatnya. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya juga jangan kena pencobaan. Ya mungkin kita punya teman aku ini suka minum lah, dekatilah dia. Jangan-jangan pula saudara lama-kelamaan ikut mabuk pula sama dia. Loh, kok jadi ikut mabuk? Iya Pak Pendeta, enggak kuat. Nah, orang yang rohani dia bisa membimbing orang yang tidak rohani tapi tetap menjaga dirinya sendiri supaya jangan kena pencobaan. Amin. Ya, saudara, kami dulu waktu penginjilan di Kumusuk, itu penginjilan bakti di Jawa Tengah, itu pelacuran bakti. Ya, orang-orang yang ingin jodoh, pangkat,
penglaris, segala macam. Itu medianya, maaf, perzinahan. Ada banyak wanita-wanita begitu. Nah, orang-orang yang ingin mencari kekayaan, pangkat itu, medianya itu lewat pelajaran bakti. Walaupun wanita itu tidak mau dinikahi, sekalipun dia nanti tokonya laris gara-gara itu, ayolah kau nikah, tidak akan mau deh. Nah, kesitulah kami menginjil. Nah, untuk orang yang menginjil sampai ke situ itu diseleksi. Nggak bisa yang mantan-mantan ibu bilang sih. Bisa-bisa dia yang diinjili. Ya, saudara, bisa-bisa mana? Yang pergi 6 pulang 2, 4 mana nyangkut. Nah, kalau kami masuk ke situ, saudara, penginjilannya itu benar-benar nggak main-main. Ya, jangan sampai nanti yang diinjili jadi bertobat sama pelacur itu. Bahaya kalau kita rohani jatuh dalam dosa. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, orang yang rohani ketika dia memimpi yang tidak rohani, dia menjaga dirinya tidak berdosa. Orang yang kuat, dia harus menolong orang yang lemah. Orang yang kaya, dia harus menggendong orang yang miskin. Orang yang benar, dia mati untuk orang yang tidak benar. Itulah kebenaran. Nah, makanya ketika Elia berdoa sebagai orang dengan kualitas seperti ini, apa yang tidak Tuhan kabulkan? Dia bilang hujan berhenti, hujan berhenti. Dia bilang hujan datang, hujan datang. Karena satu-satunya nilai kerajaan Allah, satu-satunya nilai kerajaan Allah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, kebenaran. Amin. Jadi ketika orang benar ini berdoa, itu sudah masuk bobotnya, filenya, sudah ada dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum. Kerajaan sorga, kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera dan suka cita. Nah, makanya ketika Elia berdoa sebagai orang benar, ini orang benar yang bobot kebenarannya turun dari sorga dan sudah menyatu dengan Elia. Gitu. Jadi jangan langsung doa yang berkuasa, doa yang dikabulkan, 7 langkah doa dijawab Tuhan, 3 cara doa dikabulkan. Tinggalkan buku-buku itu, terlalu banyak doa yang dimodifikasi dengan konsep. Kayak orang bikin skripsi, ya. Elia gak pakai konsep. Doa sebagai orang benar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, ini contoh yang agak ekstrim, yang jarang dipakai. Saya pakai sekarang. Baca. Saya habis di sini ya. Khotbahnya. Lot 2 Petrus 2 ayat 7. Ini kebenaran Lot yang mau saya pakai sekarang. 2 Petrus 2. Mari kita buka Alkitab kita dan baca bersama-sama dengan saya. 2 Petrus 2 ayat 7. Dari ayat 6 lah ya. Dari ayat 6. Begini firman Tuhan, kita baca sama-sama. 2 Petrus 2 ayat 6. 2, 3. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya satu peringatan untuk mereka yang hidup asik di masa-masa kemudian. Ayat 7, 2, 3. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu.
sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara, sekarang kenapa Lot disebut orang benar? Sehingga Allah menyimpannya untuk keselamatan, tidak dibinasakan bersama Sodom. Ini pilihan hidup, bukan masalah kaya. Ini Lot kaya di tanah Sodom, dan dia meninggalkan Sodom tidak bawa apa-apa. Ini semua harta kita. Halo, amin. Yang saudara bawa itu kebenaran. Yang menyelamatkan Lot dari Sodom bukan kekayaannya, kebenaran. Alkitab alangkah bahagianya Tuhan menyebut kita orang benar. Ada amin? Amin. Nah, sini saudara lihat Kejadian 19. Kenapa Lot itu disebut orang benar? Ya, masuk Kejadian 19, oke? Ya, sebentar saya cari ayatnya supaya tidak terlalu banyak. Oke. Mulai dari ayat 5 lah. Nanti saudara baca di rumah ya. Ketika Tuhan mau membinasakan Sodom, Tuhan mengutus berapa malaikat? 2 orang malaikat. Dan malaikat itu tinggal di tengah lapang kota Sodom. Kemudian diminta oleh Lot untuk tinggal di rumahnya. Tolong dibaca nanti, amin. Ya, supaya saudara tahu ceritanya. Ketika Allah mau membinasakan Sodom, dia utus 2 orang malaikat. Sampai di tengah lapang kota Sodom, mereka mau tidur di tengah kota itu, tapi datanglah Lot. Dipaksanya untuk menginap di rumahnya, karena Lot tahu siapa orang yang datang itu. Nah, ayat 5. Ya, setelah malaikat yang 2 orang tadi masuk ke rumah, maka orang-orang Sodom mengepung rumah Lot. Ayat 5. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Itu makanya terjadi Sodom. Ya, laki-laki sama laki-laki. Terjadi penyimpangan seksual yang luar biasa sejak zaman Sodom. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tapi pintu ditutupnya di belakangnya. Ayat 7. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat terhadap 2 orang tadi, 2 malaikat yang di rumahnya itu." Apa kata Lot? Ayo kita baca sama-sama. Ini yang penting. 2, 3. "Kamu tahu, aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Berbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku." Sampai pada titik itu. Hebatnya. Makanya enggak luar biasa. Zaman Lot, waktu Tuhan minta Abraham ngasih anak, dikasih. Abraham, ya Tuhan, kasih anak, korbankan dia. Sama Lot, ketika datang malaikat, dia paksa tinggal di rumah. Orang-orang datang untuk mengambil 2 orang yang menumpang. Saudara berani? Siapa bapak yang akan tega? Ada anak perempuanku yang belum pernah dijamah laki-laki, demi menyelamatkan malaikat, demi menyelamatkan yang 2 orang tadi, dia rela korbankan anak gadisnya. Nih, kalian ambil anak gadisku ini. Saudara, tapi malaikat itu tidak mengizinkannya, dibutakan. Nah, sampai pada titik itulah saya melihat, oh, sampai seberat itu risiko yang harus ditanggung oleh Lot. Saudara, dia, makanya Alkitab mencatat orang benar. Siapa yang tidak mau menyelamatkan orang seperti ini? Halo, kita kan tidak mau rugi sama Tuhan.
Pilih mana? Ketika kita diperhadapkan, kalau saudara jadi Lot, pilih mana? Lot lebih memilih mengorbankan anaknya. Ayat 9, tetapi mereka berkata, "Nyala lagi," kata mereka. "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mendesak orang itu yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tapi kedua orang itu mengulurkan tangannya menarik Lot masuk dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu. Dibutakan sama malaikat tadi, orang-orang yang kurang ajar, yang berdosa. Saudara, di sini saya terduduk, saya diam, saya renungkan. Makanya Tuhan memandang Lot orang benar. Dia rela mengorbankan dua anak gadisnya. Saudara, itulah Lot, orang yang benar tadi. Dia tahu resiko. Tapi Tuhan tidak mau berhutang sama kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya ketika Tuhan bilang berilah maka kamu akan diberi. Mungkin waktu kita memberi tidak terjadi apa. Mungkin waktu kita memberi tidak terjadi mujizat. Tapi percaya, yang kita mau ambil adalah doa orang yang benar. Amin. Itu. Saudara, Tuhan memberkati kita. Tundukkan kepala kita. Saya mau menyanyikan lagu yang minggu lalu. Namulat Yesus. Ini sebuah lagu pertobatan. Datanglah kepada Tuhan, saudara. Datang kepada Allah. Kita harus mencintai firman Tuhan. Disitulah aturannya. Jangan abaikan. Bye.
Serahkannya lewat Yesus Kristus buat kita semua. Tinggalkan semua yang di dunia ini. Terimalah kerajaan Allah dan kebenaran. Tinggalkan semua orang dunia ini. Seperti Lot meninggalkan Sodom dan Gomora karena kebenarannya. Dan tinggalkan semua kekayaan Sodom. Dia pilih keselamatan. Haleluya. Semuanya akan kita tinggalkan, saudara. Pilihlah kebenaran supaya kau selamat. Dalam nama Yesus. Kita selamat bukan karena teriak-teriak kita minta tolong. Tuhan memisahkan kita untuk diselamatkan karena kebenaran. Karena kita orang benar di mata Tuhan. Karena Yesus yang benar mati untuk orang yang tidak benar, supaya orang yang tidak benar tadi menjadi benar oleh karena darah Yesus. Tuhan tidak hanya sekedar mau mengampuni dosa kita. Tuhan mau menjadikan kita orang benar. Dia mau membenarkan kita dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah firman Tuhan ini. Diberkatilah yang menerima firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh firman di dalam hatinya, sehingga firman ini berakar, bertumbuh dan berbuah. Yesuslah Tuhan, kebenaran kami yang hidup. Engkau yang benar mati untuk orang yang tidak benar, supaya kami yang tidak benar ini menjadi benar. Demikian juga kami menghasilkan buah-buah kebenaran, supaya kami juga bisa menolong orang yang tidak benar, tidak menghakimi dan menjatuhinya dengan hukuman, tapi mengasihani. Kami menjadi orang benar, sehingga yang tidak baik pun kami bisa terima seperti yang baik. Tuhan Yesus berkati yang percaya kepada firman, karena Tuhan Yesus kebenaran kami. Karena kebenaran kami datang dari kerajaan surga. Itulah kebenaran yang menghidupkan, kebenaran yang menyelamatkan, bukan kebenaran yang membinasakan kami, tapi kebenaran yang membuat kami menjadi orang benar, sehingga kami boleh juga menjadi berkat bagi orang yang tidak benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi kami Roh Kudus, supaya kami dipisahkan untuk diselamatkan. Kami disiapkan untuk hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.